adalah memahami efek negatif radiasi UV. Yang kedua, mendesain formulasi sediaan tabir surya, baik yang jenis chemical maupun physical sunscreen. Dan yang ketiga, memahami bagaimana sediaan tabir surya itu bekerja atau cara evaluasinya juga. Pustakanya, sekarang outline-nya. Oke, kita bicara secara general dulu. Ini sebenarnya materi ini juga bisa kalian jadikan skripsi kalau kalian ingin melarinya ke kosmetik. Tapi hati-hati juga di kosmetik, jangan hanya formulasi kemudian evaluasi aja. Jangan skripsi itu jangan melakukan kegiatan yang sama dengan kegiatan pada waktu praktikum, karena itu sama aja mengulang, karena ekstraksi sudah terjadi pada waktu praktikum, kemudian formulasi juga sudah. Jadi pakai metode yang lain yang kita sebut dengan pengembangan formula. Jadi lebih deep lagi. Tunggu sebentar. Oke, UV atau ultraviolet itu biasanya ada di matahari, sinar matahari ya. Paparan UV yang berlebih dapat menyebabkan kerusakan kulit. Apa aja? Bisa sunburn, erythema. Erythema itu munculnya bentuknya adalah gosong gitu ya. Jadi kalau kalian uji pakai tikus, ada uji erythema, berarti kita melihat kalau si tikus itu kena paparan sinar UV terus-menerus, dia mengalami warna yang berbeda nggak dengan warna kulit yang tidak kena paparan matahari terus-menerus. Kemudian pigmentasi tidak merata, penuaan dini atau photoaging, sampai pada akhirnya kanker kulit. Nah, akhirnya kalau ini efek-efek ini bisa muncul karena kita terus-menerus terpapar sinar matahari, kita butuh pelindung nih. Cara melindunginya adalah dengan menggunakan yang kita sebut dengan kosmetik sediaan tabir surya. Kosmetik sediaan tabir surya yaitu kosmetik yang mengandung bahan aktif tabir surya, berfungsi untuk melindungi kulit dari pengaruh buruk sinar UV dengan cara menyerap, memantulkan, dan menghamburkan sinar UV. Jadi ada 3 cara dia. Pertama, dia bisa serap juga, tapi diserapnya juga dengan filtrasi, kemudian bisa dipantulkan atau bisa dihamburkan. Yang sebelah kanan ini adalah gambar-gambar terkait paparan sinar UV yang berlebihan bisa menyebabkan penuaan dini, photoaging di gambar yang atas itu, atau ada keriput, ini juga termasuk karena photoaging. Kalau sunburn itu warnanya lebih gosong, jadi lebih dark gitu ya, dark spotnya ada, kemudian bisa menyebabkan kanker kulit. Nah, erythema itu ada yang di kanan itu. Nah, di sini nih. Oke, lanjut. Dampak jangka panjang radiasi UV pada kulit itu adalah seperti yang tadi disebutkan, bisa erythema dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kulit itu membutuhkan radiasi UV dalam jumlah tertentu. Bukan berarti kita tidak perlu radiasi. Maka kenapa banyak orang yang berjemur gitu ya. Orang bule-bule itu kan suka berjemur, atau bahkan di Indonesia berjemur tapi di bawah jam 10 pagi. Kemudian kalau misalnya ternyata jumlah tertentu itu sudah melebihi, maka kita menyebabkan reaksi yang tadi yang tidak diinginkan. Nah, jumlah UV itu untuk apa sih? Ternyata jumlah UV itu untuk memproduksi vitamin D3. Jadi, kalau kita belajar tentang terkait mekanisme bagaimana vitamin D3 itu bekerja, itu salah satunya adalah dengan rangsangan dari sinar ultraviolet. Maka sebenarnya nggak salah matahari itu ada.
Beberapa negara tertentu itu malah datang ke Indonesia untuk berjemur, karena dia nggak pernah ketemu dengan matahari. Dan kita termasuk beruntung ketemu dengan matahari 12 jam ya, dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam ya, matahari terbenam. Nah, otomatis kita sebenarnya vitamin D kita itu aman sebenarnya. Tapi ada orang-orang tertentu yang kekurangan vitamin D. Kenapa? Karena mungkin dia kurang terpapar sinar matahari juga. Maka biasanya harus ada asupan vitamin D. Tapi karena kita 12 jam matahari itu ada, biasanya paparan juga bisa berlebih. Kadang-kadang radiasi UV itu kalau berlebih bisa menyebabkan reaksi yang tadi yang kita tidak inginkan, eritema, photoaging, dan lain sebagainya. Nah, kulit sendiri, dia memiliki sistem pertahanan alami UV dalam kapasitas yang terbatas. Seperti misalnya kayak melanin. Melanin itu kan penghasil pigmen. Pigmen itu fungsinya adalah menghamburkan UV atau ultravioletnya kita hamburkan dengan bantuan si pigmen tadi. Nah, sebenarnya kalau kita menggunakannya dengan benar, maka sebenarnya kita sudah cukup penggunaannya. Tapi kalau kita terlalu banyak paparan sinar matahari, maka kita harus butuh pigmen yang banyak. Maka kenapa orang yang berkulit hitam pigmennya lebih banyak, maka dia relatif lebih rentan lebih kuat menghadapi sinar UV dibandingkan kulit yang tipis atau kulit yang putih yang warnanya pigmennya sedikit. Karena apa? Karena tadi fungsinya pigmen itu salah satunya adalah menghamburkan UV. Paparan UV yang melebihi kapasitas pertahanan tubuh dapat menyebabkan masalah kerusakan kulit, mulai dari yang akut hingga yang kronis. Ini adalah manfaat tabir surya. Jadi tabir surya tadi difungsikan untuk atau direkomendasikan secara luas untuk mencegah ultraviolet terpapar kepada wajah kita, kulit kita. Dengan cara bagaimana? Dihamburkan, bisa dengan cara diserap, bisa juga dengan cara dipantulkan. Efeknya ada yang eritema, penuaan dini, keriput bintik penuaan, fotokarsinogenesis itu kanker kulit termasuk melanoma, karsinoma sel basal dan karsinoma sel squamosa, kemudian gangguan pigmentasi, fotosupresi dan fotodermatosis. Bentar. Kita masuk radiasi UV. Oke, radiasi UV merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik yang panjang gelombangnya adalah antara 1 sampai 400. Namanya juga radiasi ultraviolet. Maka karena dia radiasinya visible, maka kita lihat di angka 100 sampai 400. Ini adalah gambaran dari ultraviolet. Ada ultraviolet C, ada ultraviolet B, dan ultraviolet A. Bedanya apa masing-masing? Adalah semakin tinggi nilai panjang gelombangnya, maka semakin dalam dia penetrasi pada kulit, pun daya rusaknya akan semakin berkurang. Jadi yang mudah merusak tuh justru yang di atas.
Kalau yang di bawah, semakin penetrasi ke bawah, dia justru semakin bagus. Tidak berkurang, semakin berkurang, tidak mudah merusak. Tapi kalau yang di permukaan itu malah semakin merusak, daya rusaknya semakin tinggi. UVC itu antara 200 sampai 280. UVB 280 sampai 320. UVA 320 sampai 400. Nah, bedanya apa? UVA dia bisa masuk ke dermis. Maka UVA ini yang sering masuk sampai ke melanin karena dermis melanin itu adanya di dermis. Maka biasanya salah satu penyebab UVA itu adalah kerusakan kulit dalam bentuk keriput. Penuaan dini itu karena di dermis itu kan ada kolagen. Jadi UVA bisa tembus sampai ke dermis. Sementara UVB dia hanya tanning aja. Tanning itu adalah kulit menghitam. Dia hanya sampai ke epidermis saja. Dia menyebabkannya skinnya hanya tanning aja, gelap, lebih gelap. Tapi justru ini yang lebih bahaya. Kenapa? Satu, kanker kulit, bisa merusak DNA, bisa juga terbakar, kemerahan. Jadi semakin tinggi, semakin dalam penetrasinya, maka semakin tidak berbahaya. Tapi kalau semakin di permukaan malah semakin berbahaya. Lebih berbahaya lagi adalah yang di UVC. Dia panjang gelombangnya memang paling pendek, tapi dia bisa merusak ozon. Jadi ini ya yang paling sering berbahaya di UVC itu. Tingkat kerusakan dan pigmentasi pada kulit akibat UV dipengaruhi oleh jenis sinar UV. Jadi kalau misalnya pigmentasinya itu masih sederhana, masih nggak bahaya, itu biasanya dipengaruhi oleh sinar UV yang tipe yang bisa penetrasi sampai ke dalam. Tapi kalau dia mengalami pigmentasi atau kerusakan yang amat besar, itu disebabkan oleh paparan sinar yang hanya penetrasi sampai di epidermis. Selain itu jenis kulitnya. Kalau kulit hitam, kulit yang lebih coklat, lebih sawo matang, dia lebih stabil. Dia lebih bandel dibandingkan kulit yang putih. Jadi kadang-kadang kan orang bangga ya, kulit saya putih gitu ya. Tapi sebenarnya Allah itu memberikan keadilan di situ. Yang kulit putih itu rentang, ketabrak kakinya ketabrak meja gitu ya, kebentur meja aja, langsung keluar biru, keluar merah, bengkak. Kalau yang kulitnya warna sawo matang, hitam, itu lebih stabil, dia tidak akan muncul warna-warna tersebut. Berikutnya adalah intensitas. Kalau hanya terpapar hanya 1 jam dengan yang terpapar 10 jam, maka tentu saja akan beda tingkat kerusakannya. Kulit gelap lebih rentan terhadap pigmentasi. Kenapa? Karena kulit gelap itu salah satunya bergeraknya si pigmen itu ada di kulit gelap. Jadi kulit gelap itu kaya akan pigmen. Tapi dia lebih rentangnya terhadap pigmentasi aja. Kalau kulit terang, dia juga pigmentasi, tapi juga bisa sunburn, kerusakan DNA, kanker kulit, penuaan akibat sinar matahari, dan solar lentigo atau flek penuaan. Ada tipe skala yang kita sebut dengan Fitzpatrick, itu mengklasifikasikan jenis kulit itu dari tipe 1 hingga tipe 6. Didasarkan pada reaksi kulit terhadap 45 sampai 60 menit paparan sinar matahari tanpa pelindungan. Jadi ini jenis kulit ini diteliti dengan skala yang kita sebut dengan skala Fitzpatrick. Jenis kulit itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba klasifikasikan berdasarkan paparannya ketika terpapar sinar matahari selama rentang 45 sampai 60. Nah, reaksi yang diamati itu adalah eritemanya atau sunburn-nya dalam 24 jam pertama, kemampuan kulit itu menggelap dalam 7 hari berikutnya. Tapi bedanya kalau kulit putih, kalau dia mengalami warna merah gitu ya, dia biasanya dalam 7 hari ada yang menggelap, ada yang kembali lagi ke kulit semula.
Ini tipe-tipenya 1 sampai 6. Tipe 1 tuh selalu kebakar, tapi tidak pernah tanning. Sampai yang tipe 6 tidak pernah kebakar sama sekali. Mau di papar sinar matahari dia nggak akan terbakar sama sekali. Ini jenis-jenisnya. Warnanya juga skin tone-nya ada di sini, skin color-nya ada di sini. Kemudian UV protection-nya yang dibutuhkan juga ada. Kalau yang kulitnya putih, maka butuh SPF-nya harus lebih banyak dibanding yang kulit warnanya lebih gelap. Sekarang kita masuk ke klasifikasi radiasi UV. Yang pertama adalah 100 sampai 280. Ini yang kita sebut dengan UVC. Biasanya diserap semuanya oleh lapisan ozon. Jadi lapisan kita itu kan ada ozon mengelilingi ya. Nah itu semuanya masuk kalau UVC. Kalau UVB, hampir seluruhnya diserap oleh lapisan ozon, tapi dia ngerusak ozon. Kalau yang UVA baru yang 90% masuk ke bumi. Jadi kalau yang UVC rata-rata dia hanya sampai lapisan ozon, tapi dia ngerusak ozon biasanya. UVB dia menembus atmosfer dan oleh epidermis. Kalau UVA dia bisa masuk hingga dermis, menyebabkan dampak jangka panjangnya. Dampak utamanya adalah tanning, phyto aging, tapi kerusakan DNA-nya tidak langsung. Kalau yang UVB, kerusakan DNA-nya adalah langsung. Ini adalah spektrum bedanya UVA dan UVB. Kalian bisa lihat. Nanti kalau yang skripsinya ambil kosmetik, maka ini harus pinter dulu, paham dulu bahwa ternyata nggak semua UV itu bisa masuk ke bumi kita. Dan panjang gelombangnya tergantung jenisnya. Penetrasinya ke kulit bagaimana. Ini harus kita pelajari kalau kalian ngambil mata kuliah, ngambil skripsi. Nah, ini salah satu studi menyatakan bahwa UVA itu bisa menyebabkan mengoksidasi terjadinya melanin. Jadi ada kegelapan di dalam proses di kulitnya menyebabkan pigmentasi yang secara tiba-tiba atau cepat. Kalau UVB bisa menyebabkan inflamasi, bisa menyebabkan melanin baru, bahkan itu bisa selama 72 jam dia langsung berproses. UVA itu pentrigger salah satunya dengan pentrigger tanning. Sementara yang rusak DNA itu rata-rata ada di UVB. Sekarang kita masuk bagaimana sih kulit bisa mencegah terjadinya paparan sinar UV. Di gambarannya mekanisme kerja tabir surya. Ini UVA, UVB ada di sini. UVA dia masuk ke dermis. UVB dia hanya di epidermis. Maka kalau skripsi ngambilnya ini saya tanya stratum corneum, epidermis itu ada berapa lapis, stratum corneum ada apa aja, gitu harusnya paham ya. Harus bisa menjelaskan dan kerjanya di mana, di dermis, epidermis, hipodermis, ini harus clear juga. Nah, sunscreen ini adanya di layernya ada di atas sini di stratum corneum. Dia hanya melapisi bagian atas. Kalau dia organic UV filter, dia sifatnya ada yang absorpsi, ada yang melepaskan panas. Kalau inorganic UV filter, dia absorpsi, kemudian direfleksi, ada yang di scattering, ada yang dilepaskan panasnya. Sekarang kita masuk di filter kimia atau organik. Kalau molekul organik biasanya kan dia memiliki gugus kromofor yang menyerap energi foton UV pada panjang gelombang spesifik. Pada panjang gelombang spesifik ya kalian tahu di mata kuliah di ANSEVAR, ABBF gitu ya. Gugus kromofor tuh panjang gelombangnya berapa gitu. Nah, ini mengubahnya menjadi energi panas yang tidak berbahaya. Ini kalau molekul organik. Karakteristiknya biasanya transparan di kulit. Namun, dapat menimbulkan kekhawatiran terkait potensi iritasi, alergi. Contohnya adalah avobenzon. Avobenzon ini dapat terdegradasi oleh UV jika tidak distabilkan.
Sebagian besar bahan aktif tabir surya adalah anti UVB. Hanya beberapa pilihan yang terjadi untuk UVA. Jadi kalau dia klaim anti UV atau sediaan tabir surya, biasanya targetnya adalah anti UVB. Ini gambarannya, struktur organik sunscreen dengan pola absorbansi radiasi UV-nya. Kalau di UVA dia akan turun di UVA satunya. Ini adalah yang biasa digunakan sebagai bahan aktif pada sunscreen. Oxybenzone, avobenzone. Silahkan kamu pilih kalau memang mau skripsi di bidang ini. Sekarang saya masuk ke avobenzone. Ini avobenzone ini range-nya sebagai UVA hanya di angka 350 sampai 400. Ini kalau di beberapa pabrik di US ya, pabrik sunscreen di US. Ini biasanya kalau kapasitasnya dia akan sekitar sebagai kapasitas screeningnya dia sekitar 50%. Maka biasanya avobenzone ini yang menjadi walaupun sekarang sudah berkembang banyak ya, tapi avobenzone itu masih menjadi pemeran utama di dalam sediaan UV. Yang B sekarang filter fisik atau mineral atau anorganik. Kita sebut dengan titanium dioksida, zinc oxide. Kalau di bedak ya, bedak misalnya dia klaim bedaknya anti UV, biasanya ditambah zinc oxide dan titanium dioksida. Kenapa? Karena dia punya daya juga mengabsorpsi UV, terutama pada ukuran nanonya. Tapi karakteristiknya dianggap stabil secara fotokimia dan memiliki resiko sensitisasi yang rendah. Jadi ini sebenarnya zinc oxide dan titanium itu sebenarnya paling enak kita penelitian di sini. Cuma kan sudah sangat lazim ya. Biasanya mereka larinya akhirnya pengembangan formula dalam bentuk nano, dalam bentuk compactnya dimodifikasi dan lain sebagainya supaya ada perbedaan dengan yang sudah diteliti sebelumnya. Penggunaan nano itu mengurangi efek residu, namun menimbulkan diskusi terkait keamanan potensial penetrasi kulit. Karena kalau nano, biasanya dia bisa penetrasi sampai ke dermis, sampai ke peredaran darah. Ini kalau kita lihat di sini berarti tiga-tiganya bisa masuk, titanium dioksida, zinc oxide itu bisa masuk ke UVB, UVA 2, dan UVA 1. Ini berbeda spektrum titanium dan zinc oxide, panjang gelombangnya. Kalau titanium dia lebih tinggi ya dibandingkan dengan zinc oxide-nya. Bagaimana untuk filter cahaya tampak? Nah, kalau untuk filter cahaya tampak atau kita sebut dengan visible light, biasanya meningkatnya kesadaran akan efek negatif cahaya tampak itu mendorong pengembangan perlindungan terhadap cahaya spektrum ini. Jadi sebenarnya kalau nggak hanya UV, ada cahaya yang kita sebut dengan blue light atau infrared gitu-gitu ya, efek negatif cahaya tampak. Maka biasanya penambahan pigmen seperti iron oxide dan titanium oxide itu dalam bentuk pigmen, ukurannya lebih besar dari nano kalau kita masukkan ke dalam formulasi. Ini ada semacam safety concern di tahun 2019. 2023 hanya ada 16 zat aktif tabir surya yang disetujui oleh FDA. Jadi nanti kalian bisa browsing juga 16 itu apa aja. Yang kanan ini sepertinya sudah cantuman yang 2019. Ada yang di 2019 itu merilis yang kita sebut dengan GRACE. GRACE itu adalah Generally Recognized as Safe and Effective. Itu ada di GRACE. Kalau yang not GRACE itu berarti dia tidak mungkin efektif, mungkin safe, mungkin bisa tidak efektif, mungkin tidak safe. Biasanya
Hanya zinc oxide dan titanium dioxide yang memiliki penetapan GRACE sebagai filter UV. Kalau kategori yang GRACE, yang not GRACE itu ada di kanan ini. Para aminobenzoic acid atau kita sebutnya PABA. Jadi kalau kalian punya UV filter, sunblock, sunscreen, tabir surya, cek bahan aktifnya apa. Bisa menimbulkan resiko karsinogenik enggak? Bisa menimbulkan gangguan reproduktif enggak? Karena setelah melalui serangkaian investigasi klinis, ternyata ada beberapa yang bisa menyebabkan resiko karsinogenis. Nah, di 2019 inilah US terutama yang WHO-nya Amerika Serikat atau kita sebutnya FDA itu mengeluarkan GRACE atau Generally Recognized as Safe and Effective, mana saja yang diperbolehkan sebagai zat aktif di dalam sunscreen. Yang kanan itu adalah konsentrasinya, berapa yang diizinkan sebagai sunscreen. Tapi memang belum ada dampak buruk penggunaan tabir surya karena memang belum ada laporan yang masuk ya. Meskipun studi in vitro pada hewan menunjukkan potensi toksisitas, tapi tidak ditemukan pada waktu diekstrapolasikan pada manusia. Maka ini sebenarnya potensi untuk dikembangkan penelitian selanjutnya untuk penggunaan tabir surya untuk efek negatifnya. Nah, ini pekerjanya si sunscreen di sini nih. Epidermis. Kalau yang nembus ke dermis ya berarti beda lagi. Tapi biasanya dia hanya di epidermis. Persyaratan formulasi sunscreen itu yang pertama adalah dia harus proteksi yang baik terhadap UVB dan UVA. Stabilitas terhadap cahaya fotostabilitasnya, stabil terhadap fisik dan kimianya, tidak meninggalkan noda pada pakaian, tidak muncul bercak-bercak gitu ya. Kadang pakaian kalau kena sunblock kan jadi warnanya jadi beda gitu ya. Penyerapan perkutan minimal, kelarutan dalam basis kosmetiknya, stabil dalam basis kosmetik, iritasinya minimal, sensitivitasnya minimal, dan kemudahan dalam proses produksi. Di dalam komponen formulasi, kita harus punya satu zat aktifnya, dua emoliennya atau pelembutnya, yang ketiga pengemulsinya atau emulgator, kemudian stiffening agent untuk mengatur viskositas atau pengental, pembentuk film atau film former, membantu produk menempel di kulit dan memberikan ketahanan air, ada tahan tambahan, misalnya antioksidan, fotostabilizer, pengawet, pewangi, pigmen, dan lain sebagainya. Kalian bisa cari di HOPE tambahan-tambahan. Fotostabilizer itu apa aja, emolien apa aja, humektan apa aja. Ini sudah kita pelajari di semi solid ya. Bala air berarti dia pelarutnya. Fotostabilizer mencegah degradasi filter UV organik akibat paparan sinar UV. Contohnya ya avobenzon tadi. Emolien itu meningkatkan air, hidrasi airnya, mempengaruhi panjang gelombang serapan maksimum tabir surya. Humektan memberikan kelembapan dengan menarik O2. Kemudian emulsifier itu adalah untuk membentuk emulsinya. Biasanya digunakan PEG 100, gliserol stearat, cetil alkohol, waterproofing agent, bahan kedap air. Biasanya supaya apa? Supaya kalau kita lagi menyelam, kita lagi di pantai, di laut, kena keringat, itu dia tidak cepat luntur. Maka kita akan tambahkan waterproofing agent. Contohnya dimetikon, siklometikon, atau alkylated PVP, dan lain sebagainya. Untuk stiffening agent biasanya kita tambahkan karbomer, salulosa, santan gum, atau bentuk-bentuk yang cetil alkohol, lilin itu ya, wax. Itu dia akan mempengaruhi reologi, daya sebar, dan efikasi tabir surya. Kalian bisa pelajari kalau ini semua sudah ada di mata kelas semi solid, bahwa ada proses-proses penambahan antioksidan, pengawet, pembentuk lapisan, pengelat. Pengelat itu adalah untuk menghindari terjadinya pembentukan kompleks dengan ion logam, biasanya tambahkan ETA. Ini sifatnya adisional. Kalau yang wajib tadi adalah yang tadi di depan. Kalau pengawet juga sebenarnya wajib, tapi kalau ada kandungan air. Kalau nggak ada kandungan air juga kita nggak perlu tambah pengawet. Kemudian antioksidan biasanya untuk mencegah terjadinya
reaksi oksidatif akibat radikal bebas yang disebabkan oleh radiasi UVA. Bahan tambahan misalnya pengatur pH, triethylalamin, pewangi, pewarna, dan bahan alami yang lain yang digunakan sebagai tambahan. Bentuk sediaannya bisa macam-macam untuk tabir surya, bisa emulsi, bisa krim, bisa lotion, bisa gel, bisa oil based ointment, bisa stick, jadi bentuknya stick, bisa spray aerosol, bisa pump spray, semuanya bisa kalian olah dalam bentuk sediaan UV protektor atau tabir surya. Persyaratan wajibnya adalah membentuk lapisan tabir surya yang merata pada kulit. Jangan sampai dia mudah dehidrasi, mudah keluar, mudah menguap sehingga tidak lagi menempel pada kulit. Dan harus terlarut dalam basis. Pemilihan zat aktif chemical sunscreen dalam bentuk sediaan yang dirancang adalah parameter kritis. Ingat, kita harus proses yang disebut dengan preformulasi. Bentuk sediaannya bisa emulsi OW, bisa WO, gel, stick, khusus bayi, tabir surya khusus bayi. Ini contoh prototype formulation. Kalian bisa baca kalau ini. Oke. Ini prosedurnya, kalian bisa baca untuk uji SPF-nya. Ini adalah menggunakan spektro biasanya, SPF in vitro-nya menggunakan spektro, terutama untuk menunjukkan proteksi terhadap UVB, erythema reaction. SPF itu adalah sun protection factor. Kalau kalian sering lihat di sunblock itu ya, tabir surya pasti ada SPF-nya. Nah, parameter paling umum untuk mengukur tingkat pelindungan terhadap radiasi UVB. Ada yang kita sebut dengan MED atau minimal erythema dosis. Padahal ini, biasanya pada kulit yang tidak dilindungi itu MED-nya berapa, yang dilindungi MED-nya berapa. Kita bisa lihat dari situ. Ini prosedurnya, kalian bisa lihat. Ini review sunscreen testing. Saya nggak usah detailin yang ini, kalian bisa baca nanti. Ini tugas ini nanti saya masukkan ke ini e-learning. Yang tugas 2 aja, yang e-learning 7 ya. 6 kan sudah. Antara tugas 1 apa 2, milih yang mana nih? 1 atau 2? 1 aja ya, lebih enak. 1 aja Ibu. Oke, 1 aja ya. Ini jadi tugas di ini, nanti saya kirim PPT-nya untuk kalian. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya buru-buru karena takut ada yang sholat Jumat.